أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillah. Semoga kenikmatan demi kenikmatan selalu dicurahkan kepada kita dan keluarga hingga kenikmatan itu bisa menjadi pendorong untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan penjelasan atau syarah dari zikir pagi dan petang. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menjelaskan satu zikir yang sangat pendek sekali, sangat singkat sekali, namun memiliki keutamaan-keutamaan yang luas. Keutamaannya sangat besar. Zikir tersebut adalah mensucikan Allah dan memujinya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala sifat-sifat yang buruk, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini dibaca di waktu pagi sebanyak 100 kali, di waktu petang dibaca sebanyak 100 kali. Ada hadis yang lain yang menjelaskan kalimat ini diucapkan 100 kali di antara 24 jam waktu yang kita miliki. Jadi ada 3 cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan dan memuji Allah ini. Yang pertama tadi dibaca 100 kali di waktu pagi. Afdalnya dibaca ini adalah setelah selesai kita zikir salat subuh. Dibaca 100 kali. Yang kedua, dibaca 100 kali di waktu petang. Afdalnya adalah di waktu setelah kita selesai zikir asar, zikir salat asar. Ada hadis yang ketiga, hadis yang kedua yang menjelaskan anjuran untuk membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ini 100 kali di waktu-waktu yang kita bisa melakukannya. Artinya tidak terikat di waktu pagi saja dan juga tidak terikat di waktu petang. Kapan saja kita punya waktu untuk mengulang-ulanginya atau lebih dari 100 kali, maka lebih afdal lagi. Boleh dicicil, untuk zikir yang ketiga ini boleh dicicil. Misalnya jam 8 kita baca 20 kali, nanti jam 11 20 kali lagi,
jam 2 siang 20 kali lagi. Yang penting dalam 24 jam itu total minimalnya 100. Jadi ada 3 cara atau 3 waktu yang berbeda-beda kita dianjurkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi tidak pernah berhenti lisan mereka untuk selalu memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7 bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang 7. Wal ardu, dan bumi yang kita injak ini selalu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, dan siapa saja yang berada di bumi, di atasnya, di dalam perut bumi, di langit, apa saja makhluk Allah SWT di langit, maka itu bintangnya, meteornya, planetnya, para malaikatnya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah makhluk yang dikecualikan oleh Allah dalam firman ini. Sedangkan makhluk yang lain saja, binatang, hewan ternak, pepohonan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Kok ada manusia yang tidak bertasbih? Seorang muslim lagi. Seorang muslim tidak mungkin dia tidak bertasbih. Tidak mungkin. Kecuali muslim yang tidak salat. Minimal seorang muslim itu bertasbih kepada Allah di saat dia salat. Minimalnya, walaupun dia tidak bisa mengamalkan 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, atau 100 kali di 24 jam waktu dia, nggak bisa dia bertasbih sebanyak itu. Minimal dia bertasbih pada Allah dalam salatnya. Kalau ada muslim yang tidak bertasbih, itulah muslim yang tidak pernah salat. Kita lihat salat yang kita kerjakan. Kita buka salat itu dengan apa? Dengan tasbih. Allahu Akbar. Ada anjuran untuk membaca doa istiftah. Coba perhatikan doa istiftah yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdik. Kita memuji, kita mensucikan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kita buka salat kita dengan membaca doa istiftah, dengan mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Doa istiftah yang lainnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Lihat, ada kalimat wa subhanallah. Jadi hanya orang yang tidak pernah salat dari kaum muslimin yang tidak pernah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan seorang muslim yang salat dia bertasbih. Minimal di waktu dia rukuk, subhana rabbiyal azim. Minimal di waktu dia sujud, subhana rabbiyal a'la. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir berupa tasbih dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, memang suatu perkara yang dianjurkan, disunnahkan. Tapi alangkah terhinanya seorang manusia, seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia, namun dia tidak pernah membasahi lisannya dengan mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membahas tentang hadis-hadis terkait dengan apa yang kita bacakan tadi, ada baiknya kita membacakan keutamaan tasbih ini. Yang pertama,
At-tasbih afdalul kalam wa ahabbuhu ilallah. Tasbih itu adalah seutama-utamanya ucapan dan ucapan yang paling dicintai di sisi Allah. Seutama-utamanya ucapan dan ucapan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Ahab itu adalah ahab yang paling dicintai. Al-kalam, ucapan-ucapan. Mungkin dalam sehari kita berucap ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Baik ketika kita ngobrol, bersenda gurau dengan teman, dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan rekan kerja. Dari banyaknya ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan kita, maka ahabbul kalam, kata Rasulullah SAW, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi. Jadi kalimat ini hendaknya selalu menghiasi lisan kita. Di sela-sela waktu kita yang kosong, kita ucapkan ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Karena kata para ulama, ucapan ini tidak dibatasi oleh hitungan tadi. Tidak dibatasi oleh hitungan, kecuali hanya di waktu pagi 100, di waktu petang 100. Adapun di jam-jam yang lainnya itu bebas. Minimal 100 kali. 24 jam waktu yang kita miliki, minimal 100 kali. Lebih daripada itu lebih bagus lagi. Dan zikir ini tidak berat, sangat-sangat ringan sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tidak perlu harus konsentrasi menghafal dari ucapan tersebut. Tidak perlu harus sampai kering lisan kita sehingga membutuhkan air berliter-liter untuk mengucapkan zikir tersebut. Tidak. Ringan sekali zikir tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sababu takfiriz dzunub wa ajrul alfi hasanatin. Keutamaan yang kedua adalah dengan zikir, dengan tasbih ini, maka ia akan menjadi sebab terampunnya dosa-dosa dan mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Dan mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya fi yaumin 100 marrah, dalam sehari minimal 100 kali. Dalam sehari minimal 100 kali. Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka akan terhapus dosa-dosanya andai kata orang tersebut memiliki dosa sebanyak buih di lautan. Kita bisa bayangkan, di lautan yang begitu luas, seluas lautan itu, maka sepanjang pantainya kita akan melihat buih-buih di pinggirannya. Itu sangat banyak sekali jumlahnya. Begitulah permisalan, andai kata ada seorang muslim yang mungkin lebih banyak daripada dosanya, lebih banyak daripada buih itu, maka dengan mengamalkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, huttat lahu khatayahu, maka akan terhapuskan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahar, andai kata dosanya pun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada para sahabat, "Ayajizu ahadukum in yaksiba kulla yaumin alfa hasanah?" Apakah salah seorang di antara kalian lemah? Apakah lemah? Rasul mengatakan ini kepada para sahabatnya. Apakah salah seorang di antara kalian lemah untuk mendapatkan pahala sebanyak 1000 kebaikan, 1000 pahala? Sahabat ketika itu bertanya, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Sahabat yang duduk di forum bersama Rasul SAW tersebut
mengatakan, "Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan 1000 pahala? 1000 ini bukan jumlah yang sedikit. 1000 pahala. Qala, Nabi pun menjawab, "Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanah au yuhatta anhu 1000 khati'atin." Kata Nabi SAW, amalan tersebut adalah bertasbih sebanyak 100 kali, fayuktab lahu 1000 hasanah, maka akan tertulis di catatan lembaran kebaikannya, dia mendapatkan 1000 pahala, 1000 kebaikan. Wahuttat, dan akan terhapuskan, terampunkan dosa-dosanya. Ini keutamaan yang luar biasa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, bahwa dengan zikir yang begitu ringan tadi, namun pahala yang didapatkan oleh orang tersebut jauh luar biasa dari apa yang diperkirakan. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya. Afdalu ma yuzkaru bihil abdu. Tasbih itu adalah zikir yang paling afdal. Kalau yang pertama tadi paling dicintai. Kalau ini masuk paling afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul kalami ila Allah arba'." Ada ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah sebanyak 4. Ada 4 kalimat yang ucapan itu sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari 4 ucapan atau 4 kalimat tersebut, Rasul dahulukan kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keutamaan yang pertama tadi, subhanallah bihamdi. Kalau keutamaan yang ketiga ini ada 4 kalimat, dan yang paling didahului oleh Rasulullah dalam penyebutannya adalah kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini adalah 4 kalimat yang hendaknya senantiasa menyertai waktu-waktu kita, hari-hari kita, malam-malam kita. Jangan sampai lisan kita tidak ada pujian, tidak ada pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya hadis yang berikutnya, maksudnya yang menjelaskan tentang keutamaan, afdalnya zikir ini, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Kata Nabi SAW, aku lebih, la an aqul, sungguh aku akan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Andai kata di hari itu matahari tidak terbit, jangankan di hari itu, 1 bulan penuh matahari tidak terbit, maka itu tidak lebih aku sukai dibandingkan dengan mengulang-ulangi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Kata para ulama, karena zikir 4 kalimat yang kita bacakan ini kaitannya adalah kebaikan-kebaikan akhirat yang akan kita dapatkan. Sedangkan terbitnya matahari memberikan kebaikan kepada makhluknya, tapi kebaikan yang bersifat duniawi. Ketika kebaikan yang bersifat duniawi dibandingkan dengan kebaikan yang bersifat ukhrawi, jauh lebih utama. Yang paling kita utamakan adalah kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan di akhirat, dibandingkan kita hanya mendapatkan kebaikan fasilitas yang Allah berikan di dunia ini saja. Kita mendapatkan sinar terangnya matahari. Dengan matahari tersebut akan banyak makhluk-makhluk Allah menggunakannya, manfaat yang begitu besar yang akan didapatkan oleh makhluk Allah, tapi hanya sekedar di dunia. Hanya sekedar di dunia. Sedangkan 4 kalimat tadi itu kebaikan akan didapatkan oleh seorang muslim di akhirat. Makanya Rasul SAW mengatakan, andai kata 2 pilihan ini,
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai, lebih mencintai 4 kalimat ini dibandingkan dengan terbitnya matahari. Ini kan 4 kalimat yang luar biasa. Bandingannya matahari. Bahkan bukan bandingan yang sama. Bandingan yang lebih utama itu adalah zikir yang 4 kalimat ini. Bukan bandingan yang semisal dengan matahari, bukan. Tapi dia lebih baik daripada matahari yang menebarkan manfaat yang begitu besar, begitu banyak kepada makhluknya. Inilah 4 kalimat tersebut. Yang pertama subhanallah, yang kedua tahmid alhamdulillah, yang ketiga tahlil la ilaha illallah, dan yang keempat takbir Allahu akbar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ini hadis yang hampir mirip dengan hadis yang pertama tadi yang kita bacakan. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, keutamaan yang berikutnya. Tamayyuzun fi yaumil qiyamah bi an jaa bi afdalil a'mali wa lam yatamayyaz ahadun. Keutamaan yang berikutnya adalah zikir tasbih yang kita bacakan ini akan menjadi pembeda. Orang tersebut akan menonjol pada hari kiamat, dan amalan yang dia bawa itulah yang menjadikan dia menonjol pada hari kiamat. Tasbih itu adalah salah satu amalan yang menjadikan hamba Allah menonjol dari sekian banyaknya makhluk-makhluk Allah yang dikumpulkan di padang mahsyar. Akan bisa terlihat, ini yang banyak bertasbih, ini banyak bertasbih, fulan banyak bertasbih, fulan banyak bertasbih. Nah, orang yang banyak bertasbih di dunia, maka akan terlihat, di akhirat itu akan terlihat, akan bisa dibedakan. Dan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan orang tersebut kecuali dia membawa amalan yang sama atau amalan itu lebih banyak daripada orang tersebut. Dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, inilah hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yaitu hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan hina yusbi wa hina yumsi, di waktu ia berada di pagi hari dan di waktu ia berada di sore hari, satu kalimat yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma jaa'a bihi, maka orang tersebut tidak akan datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang dia bawa, illa ahadun, kecuali ada seseorang yang mengucapkan ucapan zikir yang sama. Jadi dia sama-sama di hari itu mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, di waktu petang 100 kali. Nah, orang yang seperti inilah yang akan bisa menyamainya. Atau orang tersebut lebih banyak lagi ucapan tasbihnya. Maka orang inilah yang akan bisa mengalahkan si A ini misalnya. Jadi saling menonjol. Siapa yang akan lebih menonjol? Siapa orang yang lebih banyak mengucapkan subhanallah bihamdihinya. Ya, kalau ada orang yang hanya sekedar bertasbih di saat sholat saja, ini dia hanya mendapatkan pahala-pahala salat yang beserta dengan zikir-zikirnya. Tapi berbeda dengan si A dengan si B. Selain dia bertasbih dalam salat, dia juga bertasbih di waktu petangnya, di waktu paginya, di hari-hari, di jam-jam di mana waktu kosongnya dia bisa memanfaatkan lisannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalimat tasbih ini sangat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tasbih berikutnya adalah ringan di lisan, berat di timbangan,
dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada tambahan yang kedua. Yang pertama tasbih subhanallah wa bihamdih, yang kedua tasbih juga tapi tinggal tambahkan al-azimnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat ini khafifatani 'alal lisan, khafifatani fil lisan. Dia ringan sekali. Di lisan ini enggak berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ringan. Tidak seperti kita mengucapkan mungkin bahasa-bahasa asing yang lidah kita harus membiasakan itu dulu. Ini bahasa yang sangat mudah, apalagi kita sudah sering mendengarkannya, sudah sering mengulang-ulangnya, sangat ringan sekali di lisan. Namun ingat, kata Nabi SAW, sakilatani fil mizan. Tapi kalau itu diletakkan di daun timbangan, maka dia sangat memiliki bobot yang sangat berat. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Seberapa berat sih tasbih tersebut? Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, alhamdulillah. Ini pujian kita kepada Allah. Kita sering alhamdulillah, alhamdulillah. Tamla'ul mizan, dia akan memenuhi daun timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah. Ini biasanya dua kalimat ini sering disertai. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi. Artinya aku mensucikanmu dan memujimu ya Allah. Jadi kalau ada seseorang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ani ma bainas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dua kalimat tersebut itu beratnya sama seperti antara apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi langit dan bumi ini itu kalau ditimbang beratnya berapa sih? Misalnya begitu. Itu cukup menyeimbangkan dua makhluk Allah yang begitu besar tadi ini dengan tasbih subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Saking beratnya. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan. Kalimat yang ringan sekali. Ringan sekali kalimat ini. Dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk mengucapkan ini. Karena pada hakikatnya ini adalah kalimat yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Pada prakteknya inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Hanya orang-orang yang diberikan kemudahan, rahmat oleh Allah dan pembiasaan. Ada orang Masya Allah, dimanapun dia berada, padahal sedang ngobrol dengan temannya, karena memang mungkin kesehariannya sudah terbiasa berzikir pada Allah, sampai saat ngobrol pun ada celah di situ untuk dia selipkan zikir pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apalagi di waktu-waktu kosongnya, di waktu ketika dia beraktivitas saja sambil nyetir, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Daripada mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan, mending dia basahkan lisannya dengan kalimat-kalimat yang akan memperberat timbangan amal solehnya. Itu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan kalimat ini tidak perlu sekali lagi konsentrasi. Andai kata kita di samping mengerjakan aktivitas, di samping kita mengerjakan aktivitas yang butuh konsentrasi, lisan kita bisa mengalir kok mengucapkan ini. Sambil olahraga, tidak ada halangan bagi kita untuk mengucapkan ini. Karena kalimat yang tidak perlu harus bernafas panjang untuk mengucapkan ini.
Nggak perlu. Nggak seperti orang azan, enggak. Kalimat yang sangat ringan. Di saat kita berbaring di kasur, sambil rebahan istirahat, duduk di sofa, tidak ada halangan bagi kita untuk mengucapkan ini. Ini kalimat yang sangat ringan. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu sebagai seorang muslim membasahi lisan kita, menyertai ucapan-ucapan sehari-hari kita dengan disertai zikir-zikir, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pensucian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang berikutnya, ini yang sudah keberapa nih sekarang? Sudah keberapa? 10. Hah? Ke-6? Ke-6 ke-7? Ke-6. Gharsu nakhlatin fil jannah. Orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu tasbih yang dia ucapkan akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Siapa di antara antum semua yang ada di sini yang sudah punya pohon korma? Di dunia. Ada Ustaz, alhamdulillah depan rumah satu pohon, di kampung juga saya tanam 10 pohon. Alhamdulillah di dunia. Pertanyaannya, kita sudah mau menanam pohonkah? Pohon kurmahkah di surga? Sudah, alhamdulillah. Pertanyaannya, berapa hektarkah yang sudah kita tanam? Berapa luaskah pohonan tersebut yang sudah kita tanam di surga? Maka seberapa banyak kita mengucapkan tasbih, sebanyak itu pula lah kita akan memiliki kebun korma di surga. Bukan di dunia, di surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa orang yang mengucapkan subhanallahil azim, tambah al-azimnya. Kalau yang tadi kan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ini variasi. Makanya kita perlu bervariasi supaya tidak monoton, supaya tidak bosan. Tadi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sekarang ini al-azimnya ditambahkan di subhanallahnya. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau tadi pada umumnya kita kan zikir 100 kali subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Nah, sekarang tambahkan kata azimnya. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Jika ini dibaca, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Allah akan tanamkan sebuah pohon di dalam surga. Ini kadang-kadang kan kita cuma subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kalau itu berarti tidak masuk dalam konteks hadis ini. Karena keutamaan itu akan kita dapatkan pada keutamaan yang lain. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan satu pohon di surga, nah bacakan tasbih ini, ingat kata al-azimnya disertai setelah Allah. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Sudah hafal? Ayo coba bersama. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan satu pohon korma di surga Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan kalau itu antum baca sebanyak ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali. Kalau di dunia ini yang agak mirip di Indonesia lah, yang agak mirip dengan pohon kurma itu kan pohon sawit ya. Pohon sawit itu kalau luas bidang tanah 1 hektar, itu dapat apa sih sawit yang akan ditanam? Nah, ini yang ahli lah ya. Ya mungkin ratusan pohon. Yang bicara masalah ini ratusan pohon. Berarti kalau seorang muslim mengucapkan kalimat tasbih ini yang tadi disertai kata azim itu ratusan kali, dia akan mendapatkan hektaran daripada pohon kurma yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kita bacanya sampai miliaran kali, ada masalah. Jangan mengira surga Allah itu sempit. Mengira surga Allah Subhanahu wa taala sempit.
Orang yang paling terakhir masuk surga, nih perhatikan, orang yang paling terakhir, yang dia sempat mampir dulu ke jahanam, yang disebut dengan istilah al-jahannamiyun, ini orang dikeluarkan dari neraka jahanam, padahal dia ini adalah orang yang paling terakhir masuk neraka. Dia keluar dalam kondisi mendapati satu pohon yang bernaung di bawah itu. Dia belum di surga ini, baru keluar, kemudian dia bernaung di bawah pohon. Dia mengatakan, aduh ya Allah, inilah kenikmatan. Tidak ada yang mendapatkan kenikmatan begitu besar. Sayalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan itu. Padahal dia belum masuk surga. Orang udah mendahulu dia mungkin ribuan tahun, berapa tahun, jutaan tahun dalam surga. Tapi di saat itu dia orang yang paling besar kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Lalu kemudian Allah mengatakan cukup di situ. Cukup ya Allah, saya tidak minta apapun lagi. Dia lihat pohon di depannya lebih bagus lagi. Minta lagi, oh, ya Allah, boleh enggak saya pindah ke pohon yang berikut itu? Kata Allah, boleh silakan, tapi kamu tidak minta yang enggak ya Allah. Pindah dia ke pohon yang berikutnya. Dilihat ada pohon yang lebih bagus lagi. Ini ceritanya belum di surga. Ketika dia sampai pada satu pohon, dia lihatlah ada orang-orang yang begitu banyak di dalam surga menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lalu kemudian Allah menawarkan, apakah Anda ingin ikut beserta mereka di dalam surga? Ternyata selama ini dia cuma bernaung di bawah pohon, yang pohon memang mengeluarkan mata air, bisa minum di pohon tersebut, bisa makan di pohon itu, tapi belum masuk dan singgah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah menawarkan untuk mampir, bukan mampir, untuk tinggal di surga tersebut. Lalu orang tersebut cuma jadikan dia seakan-akan terhina adalah ketika Allah menawarkan surga buat dia seluas langit dan bumi. Artinya, ya Allah, ini bercanda enggak nih? Bercanda ini. Dia melihat penghuni surga yang sudah masing-masing mendapatkan kapling-kaplingnya, dia mengira kapling surga itu sudah habis buat dia. Yang Allah tawarkan bukan tanggung-tanggung, bukan 1000 meter, 2000 meter, bukan 10.000 meter, bukan. Yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup enggak buat kamu seluas langit dan bumi? Dia seakan-akan yang benar, gitulah bahasa kita. Tapi Allah janjikan itu dan benar Allah tepat. Jadi jangan mengira surga itu sangat sempit. Andai kata kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi miliaran kali, Allahu alaihi wasallam, itu pun kita akan mendapatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya yang ke-7. Ini adik-adik sekalian, konsentrasi ya. Pada konsentrasi atau pada ngantuk nih? Ini ada hadiah kayaknya nih untuk adik-adik tahfiz Al-Ikhlas dan Al-Ihsan. Antum Al-Ihsan kan? Masya Allah. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Pahalanya mengalahkan zikir seseorang di pagi hari. Jadi ini ada satu zikir yang khusus lagi, tapi di dalamnya ada kandungan subhanallahnya, ada kandungan pensucian terhadap Allah. Yang zikir ini dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi. Ada 4 kalimat yang kata Rasulullah SAW. Yang 4 kalimat ini jika diulangi sebanyak 3 kali, maka 4 kalimat yang diulangi sebanyak 3 kali itu akan mengalahkan zikir seseorang yang dia mulai dari habis salat subuh sampai waktu duha. Itu bisa bayangkan berapa jam orang berzikir di habis selesai salat subuh
sampai dia berada di waktu duha. Minimal 1 jam, minimal. Kadang-kadang kalau sampai waktu duha itu 2 jam. Nah, 2 jam zikir yang dibacakan seseorang ini, itu tidak lebih hebat, tidak lebih mulia, tidak lebih afdal, maksudnya, tidak lebih afdal dibandingkan dengan 4 kalimat yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi sering kita baca, mungkin kita semuanya sudah menghafal itu. Cuma lupa, ternyata ada keutamaannya. Apa zikir tersebut? Subhanallah, Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ulangi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini 4 kalimat. 4 kalimat, dan ulangi 4 kalimat ini 3 kali. Kira-kira berapa waktu sih kita menyelesaikan ini? Nah, enggak sampai 1 menit. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ulangi sekali lagi. Subhanallah bihamdihi adada khalqi. Ya Allah, aku memuji, aku mensucikan dan memujimu ya Allah sebanyak adada khalqi, sebanyak jumlah makhlukmu. Jadi bukan tanggung-tanggung. Adada khalqi, aku mensucikan dan memujimu ya Allah sebanyak makhluk yang ada. Makhluk Allah bukan hanya manusia, termasuk hewan. Hewan tidak hanya di darat, di lautan pun jauh lebih banyak lagi jumlahnya. Jenis ikan aja kita nggak bisa sebutkan satu persatu, baru jenisnya aja. Belum lagi masing-masing jenisnya berapa juta ikan lagi. Itu bisa kita bayangkan. Maka kita jangan hitung-hitungan terkait dalam masalah tasbih ini. Tapi tidak ada cinta yang bertasbih ya. Tidak ada cinta yang bertasbih. Orang yang cinta kepada Allah yang selalu bertasbih. Orang yang selalu cinta kepada Allah, yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adada khalqi wa ridha nafsi, aku mensucikan dan memujimu ya Allah sesuai dengan keridhaanmu ya Allah. Kemudian wa zinata arsyih, dan seberat arsh. Kemudian terakhirnya apa? Wa midada kalimati, dan aku mensucikan serta memujimu ya Allah. Apa yang terakhir tadi? Wa midada kalimati. Midad itu adalah tinta. Wa midad, tinta yang mencatat kalimat-kalimatmu ya Allah. Wa midada kalimati. Bayangkan, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan cukup untuk mencatatnya. Andai kata tinta itu terbuat dari lautan yang begitu luas, lalu kemudian lautan itu kita jadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah. Jangan mengira bahwa kalimat Allah Al-Quran saja, tidak. Kalimat Allah itu berupa nikmat apa saja yang Allah berikan. Kalimat Allah itu ada berupa kauniyah. Kauniyah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak. Nah, jadikan tintanya untuk mencatat kalimat-kalimat Allah itu lautan. Kemudian lembarannya, jadikan dedaunan pohon yang ada di dunia ini. Enggak akan cukup untuk mencatat kalimat-kalimat Allah. Nah, kira-kira sebanyak itulah tasbih yang kita ucapkan. Kadang ya Ustaz, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Ya kalau kita tidak punya waktu banyak, cari tasbih-tasbih yang dia ringan, tapi Masya Allah, dia bisa mengalahkan zikir seseorang yang 2 jam lebih. Dan ini terjadi pada istri Nabi SAW yang bernama Juwairiyah. Ketika Nabi SAW keluar untuk sholat subuh, ini berarti sebelum subuh Nabi SAW keluar rumah. Setelah azan, biasanya Nabi SAW sholat qabliyahnya di rumah dulu. Setelah itu Rasul keluar, mendapati istri yang Juwairiyah sedang duduk bersimpu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juwairiyah sudah duduk pada musallah, tempat biasa Juwairiyah istri Nabi mengerjakan ibadah kepada Allah SWT. Rasul pamitan dan mendapati Juwairiyah sedang duduk berzikir. Setelah Nabi SAW selesai sholat subuh, kebiasaan Nabi SAW tidak langsung pulang. Biasanya Nabi
melanjutkan zikir setelah zikir salatnya, yaitu zikir pagi sampai matahari terbit. Ketika waktu duha, Nabi pulang waktu duha. Waktu duha ini ya kira-kira jam setengah 7, jam 6 lewat sampai jam 7. Nabi SAW pulang ke rumah Juwairiyah dan mendapati Juwairiyah masih berada di posisinya. Nabi SAW pun bertanya kepada Juwairiyah, "Ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau, wahai Juwairiyah, masih berada pada posisimu saat aku meninggalkanmu tadi? Juwairiyah pun menjawab, "Na'am. Benar ya Rasulullah, aku belum meninggalkan tempat ini. Aku belum berpisah dari tempat ini dari sejak aku sholat subuh. Sebelum aku sholat subuh, mengerjakan sholat subuh, lanjut dengan zikir-zikir yang lainnya, sampai saat ini ya Rasulullah, aku belum tinggalkan tempat ini." Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, lihat uang jadi lupa mana hadisnya. Ternyata ada uangnya di sini. Masya Allah. Baik. Apa tadi? Hadis Nabi SAW berkomentar, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat." Aku akan ucapkan kepadamu 4 kalimat. 3 marrat. Ulangi itu sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanathunna. Jika 4 kalimat tadi itu ditimbangkan di 1 daun timbangan, dan zikir-zikir yang kamu bacakan selama sejam atau 2 jam yang kamu belum tinggalkan tempat ibadahmu tadi itu, diletakkan di daun timbangan yang berbeda, lawazanathunna, maka 4 kalimat ini lebih berat timbangannya daripada zikir yang kamu baca, wahai Juwairiyah. Berarti Juwairiyah ini berzikir, tapi belum diajarkan oleh Nabi SAW 4 kalimat zikir tadi ini. Sehingga Nabi SAW baru kemudian mengajarkan Juwairiyah dan membandingkannya. Zikir yang 4 kalimat ini diulangi 3 kali, itu lebih berat daripada zikir yang sekian jam yang sudah kamu ucapkan, wahai Juwairiyah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini juga dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi. Jadi selain 100 kali tadi, dan ada zikir tasbih secara umum dibaca sebanyak-banyaknya, dan diikat lagi dengan yang terakhir ini, yaitu zikir 4 kalimat diulangi 3 kali berupa pensucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang sudah hafal alhamdulillah, tinggal diamalkan. Dan pengamalannya tidak mesti harus di masjid. Kita mau buru-buru, mau ke kantor, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kita harus berangkat lebih awal, zikir sambil jalan keluar masjid bisa, sambil nyetir. Apalagi kalau sudah hafal kalimat ini, sangat mudah bagi kita untuk mengucapkan Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsy wa midad. Diulangi sampai 3 kali. Baik. Yang terakhir, kalimat tasbih ini banyak sekali pengulangan-pengulangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kita sangat banyak mendapati kata tasbih, baik itu berupa fi'il madi, fi'il mudhari, dan isim, dan yang lainnya, banyak akan kita dapatkan. Kalimat-kalimat atau kata-kata tasbih ini terulang banyak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tasbih ini adalah kalimat yang spesial, sangat afdal, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kita mendengar sabbaha lillah, yusabbihu lillah, dan menggunakan kata-kata yang lainnya selain dari kata fi'il. Baik para hadirin dan hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang pertama kita pelajari pada pagi ini. Kita masuk pada zikir yang berikutnya, yaitu zikir yang memiliki kata pujian, sanjungan, zikir yang
mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang hebatnya zikir ini adalah di akhir-akhirnya kita memohon dan meminta kepada Allah kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan di hari yang setelahnya, dan kita berlindung dari keburukan yang ada di hari ini dan keburukan di hari esoknya, dan kita meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'il kibr, dari kasal. Kasal ini sifat malas, su'il kibr ini adalah buruknya usia tua. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam dan azab kubur. Jadi ini zikir, tapi di samping itu mengandung doa yang begitu luar biasa. Baik, saya bacakan zikir tersebut. Zikir ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi SAW sangat sering sekali, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini yang bercerita adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering sekali ketika beliau berada di waktu petang, apa yang dibaca oleh Nabi? Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Nanti akan dibaca lagi oleh Nabi di waktu pagi. Ketika beliau berada di waktu pagi, ini dibaca lagi. Hanya dirubah sedikit saja kalimatnya. Kalau tadi asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahnya diganti dengan amsayna. Kalau pada kalimat Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, al-yaumnya diganti dengan lailah. Hadhil lailah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di waktu petang, beliau meminta kepada Allah, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ini adalah salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Sudah hafal antum ini? Sudah? Adik-adik? Antum sudah hafal? Alhamdulillah, tinggal diamalkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Lalu kemudian apa kita baca lagi? Pujian terhadap Allah. Alhamdulillah. Lalu kemudian kita bertahlil lagi. Jadi sebelum kita berdoa, kita puji dulu Allah. Terus bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya permintaan kita lebih kuat pengabulannya. Makanya kita puji dulu Allah. Asbahna, ya Allah kami sudah berada di waktu pagi nih ya Allah. Wa asbahal mulku lillah. Dan kerajaan ini hanya milikmu ya Allah. Baru kemudian kita membaca walhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Kita baca tauhid, kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecualimu ya Allah, kecualimu ya Allah. Wahdah, engkau maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Lahul mulku, kerajaan ini hanya milikmu. Walahul hamdu, pujian ini hanya milikmu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah qadir. Apa qadir? Apa qadir? Dapat hadiah nih. Apa arti qadir? Maha berkuasa, Masya Allah. Tafadhal ya Baihaqi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah qadir, maha berkuasa, maha mampu, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Segala sesuatu ini Allah qadir.
Maha Kuasa. Baik, baru kemudian kita berdoa, tapi tidak perlu mengangkat tangan karena tidak ada hadisnya. Jadi ini adalah doa yang dibacakan atau zikir yang dibacakan di waktu pagi. Setelah kita puji Allah dengan kata-kata yang indah, kita menggunakan kalimat tauhid tadi, baru kemudian kita memohon, minta pada Allah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membiasakan kalimat ini, Rabbi, ya Rabb, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Khaira, apa arti khair? Baik, udah banyak yang jawab, berarti enggak jadi dapat hadiah. Khaira ma fi hadza al-yaum, kebaikan yang ada pada hari ini. Apa sih kebaikan yang ada di hari ini? Tentu yang kita harapkan adalah kebaikan akhirat. Kebaikan yang kita diberikan kemudahan untuk beribadah. Kebaikan di pagi hari ini, Masya Allah, kita habis diberikan kenikmatan untuk sholat berjamaah, sholat subuh, duduk lagi ngaji. Ini kebaikan. Dan kebaikan ini tidak banyak diberikan oleh Allah kepada makhluknya, pada manusia. Itu kita minta terus. Jadi kebaikan dalam pandangan akhirat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah kebaikan-kebaikan untuk meningkatkan lagi kualitas akhirat kita. Nah, ada kebaikan yang bersifat duniawi, banyak sekali. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang ada di hari ini. Kita punya keluarga. Ini kan keluarga-keluarga kita berpotensi memberikan keburukan kepada kita, apalagi anak-anak. Anak-anak kita yang sudah dewasa. Ini berpotensi sekali mereka ini terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan teman, akan menimbulkan keburukan. Belum lagi kita punya istri, yang istri kita itu punya medsos. Ini istri akan berpotensi menimbulkan keburukan. Nah, yang kita minta kepada Allah adalah kebaikannya. Jadi kebaikan yang di hari ini, yang kita berada di saat ini. Nah, apa saja kebaikan di hari ini ya Allah, berikan ya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Kandungan inti, isi daripada zikir ini luar biasa. Jadi sangat rugi kalau ada di antara kita meninggalkan zikir ini. Ustaz, saya belum hafal. Masya Allah, saat ini sangat mudah sekali. Aplikasi di HP banyak, zikir ini banyak sekali. Bisa kita lihat di aplikasi. Kita nggak hafal, baca dulu. Atau kalau susah aplikasi buka-buka HP, takut terganggu dengan pesan-pesan yang lain, ada buku sakunya, zikir pagi dan petang. Nggak usah malu, buka aja habis subuh, habis kita zikir, buka sebentar, baca. Karena kandungannya luar biasa. Kita minta kepada Allah kebaikan apa saja di hari ini. Dan tidak hanya sebatas itu. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan untuk besok. Jadi besok kita belum bertemu nih, belum tentu ada umur kita besok. Tapi kita sudah minta kepada Allah hari ini. Apa saja kebaikan besok itu, berikan ya Allah. Baru kemudian sebaliknya. Rabbi a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku lindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada di hari ini. Banyak keburukan di hari ini yang siap menimpa kita, terutama keburukan akhirat kita. Betapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan menggoda, mengundang kita untuk merusak akhirat kita. Ini keburukan. Terutama keburukan masalah-masalah akhirat kita. Jangan sampai waliyadzubillah kita meninggal dalam kondisi melakukan keburukan itu. Dan keburukan yang bersifat duniawi. Bisa jadi musim penghujan, angin kencang, pohon bertumbangan, listrik berjatuhan dan seterusnya. Kita sedang berada di luar. Ini keburukan. Kita berlindung, ya Allah, hari ini saya tidak tahu. Apalagi saya terus beraktivitas dalam keseharian saya, ya Allah. Itu begitulah intinya. Cuma kita persingkat kalimat itu. Doa Rasul itu sangat singkat, tapi kalau kita jabarkan panjang sekali. Keburukan-keburukan
Yang mungkin kita beraktivitas di luar rumah. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah kita berpotensi mendapatkan keburukan. Di dalam rumah. Jangan mengira kita aman ketika berada dalam rumah. Siapa yang menjamin kita bisa aman berada di rumah? Nggak ada. Ketika kita wisata sekalipun dalam kondisi bahagia, nggak ada jaminan keamanan dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan di hari tersebut. Nggak ada jaminannya. Yang bisa menjamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang jaminan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah. Rabbi a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Dan keburukan untuk esok harinya. Aku berlindung jangan sampai esok aku juga mendapatkan keburukan. Artinya di hari ini berlindung untuk tidak dapat keburukan, di hari besok kita sudah berminta kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya kita minta apa lagi? Siapa? Angkat tangan. Coba. Setelah kita meminta kebaikan dan berlindung pada keburukan, setelah itu lanjutkan. Ulangi. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Terus antum aja. Ya, jahannamnya dulu baru azabul qabr. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ya, afwan. Selanjutnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kasal. Apa arti kasal? Anta kaslan? Hah? Apa arti kaslan? Malas. Kita berlindung dari sifat malas. Terutama malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas dalam kegiatan duniawi saja, ini tidak baik. Dalam masalah duniawi, aktivitas duniawi, pekerjaan keseharian kita sudah ditugaskan kantor ini. Kita malas mengerjakannya, ini sifat yang tercela. Apalagi malas dalam perkara yang itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hubungannya itu bersifat wajib. Makanya para ulama mendefinisikan malas ini adalah suatu penyakit yang bersumber dari jiwa kita. Malas ini adalah suatu penyakit yang bersumber dari jiwa atau hati, yang dia itu mendorong kita untuk lemah melakukan segala sesuatu padahal kita mampu. Ini malas. Kita mampu untuk melakukan itu, tapi karena ada dorongan dari jiwa kita tadi, seakan-akan kok nggak bersemangat nih, nggak bisa melakukan itu. Nah, ini adalah malas. Dan malas ini adalah suatu sifat yang selalu Rasul SAW berlindung darinya. Dalam doa yang lain Nabi SAW selalu mengulang doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Lihat, Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Kenapa? Karena malas ini adalah sifat yang identik dengan para munafik, orang-orang munafik. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Jadi sifat yang identik melekat kepada orang munafik adalah mereka ini idza qamu ilas salah, kalau mereka mengerjakan salat qamu kusala. Mereka akan mendiri salat itu dalam kondisi malas-malasan. Maka kalau kita lihat jenis dan macam-macam malas ini, ada yang malas dalam mengerjakan kewajiban. Malas mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bukan malas melakukan sholat 5 waktunya, tapi malas melakukan sholat 5 waktu itu secara berjamaah ke masjid. Ini berarti dia malas, yang dengan malas itu menghalangi dia melakukan kewajiban. Padahal dia mampu, nggak ada uzurnya. Bukan dia sakit,
bukan sedang haid. Kan laki-laki nggak mungkin haid. Bukan anak-anak, bukan dia gila. Artinya penghalang itu tidak ada bagi dia. Laki-laki, ini khusus laki-laki. Tidak ada penghalang itu. Tapi dia malas. Mampu dia mengerjakan, malas untuk mengerjakan itu. Ada orang malas dalam dengan kemalasan itu menyebabkan dia melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang malas, jadi malasnya itu mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan. Ada. Tidaklah dia misalnya mengerjakan sholat kecuali sudah akhir-akhir waktu, bahkan sudah selesai waktunya. Sholat asar, mau sholat asar nih, tapi udah 3 menit, 2 menit lagi mau waktu maghrib. Waktu maghrib, sholat maghribnya udah dekat-dekat mau asar, mau isya. 1 menit lagi mau azan isya, baru kemudian dia siap-siap. Nah, ini malas yang menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kemaksiatan. Ada orang malas yang menyebabkan dia meninggalkan karunia, keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ini malas tapi menyebabkan orang tersebut meninggalkan sesuatu yang begitu besar keutamaannya. Ya, banyak contoh, di antaranya yang sering sekali terjadi pada diri kita adalah ketika kita sudah terbangun di sepertiga malam terakhir, misalnya udah bikin alarm jam 3, namun nanti ada bisikan, masih panjang, jam 3 itu masih ada jam 4 loh. Ada kadang bisikan itu. Oh iya, masih ada 1 jam lagi lebih. Bangun nanti setengah jam setelah itu, kita bangun, aduh, masih ada setengah jam lagi, jam 4 aja deh. Nanti dari jam 4, setengah 5 kan azan, setengah 5 azan. Nah, masih ada waktu itu. Untuk sholat witir masih ada waktu. Akhirnya terbangun setelah mendengarkan azan. Ini termasuk malas juga. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari sifat malas seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang muslim ketika dia tidur, itu ada syaitan yang mengikat begitu kencang di qafiyah. Qafiyah ini apa nih? Tengkuk. Diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan yang begitu kencang. Dan tidak terbuka ikatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika di saat dia bangun lalu kemudian dia berzikir kepada Allah. Bangun berzikir langsung kepada Allah. Jangan bangun langsung lihat alarm, itu berpotensi dia akan tidur lagi karena dia belum membuka ikatannya. Buka dulu ikatan yang pertama dengan berzikir. Alhamdulillahilladzi. Terbuka tuh satu ikatan yang kencang tadi. Dan akan terbuka ikatan kedua jika dia lanjutkan dengan aktivitas apa? Bersuci. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in tawadda'a in hallat 'uqdatun. Kalau dia lanjutkan dengan wudu, maka terbuka ikatan yang kedua. Antum kalau cuma sekedar membaca zikir doang, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatan, itu berpotensi akan tidur lagi. Karena ada 2 ikatan yang belum dibuka. Ketika dibuka ikatan yang kedua, kita langsung ke toilet, kita bersih-bersih, kemudian kita berwudu, terbuka ikatan yang kedua. Apalagi kalau sekedar bangun ke toiletnya itu cuma sekedar buang air. Wah, itu bisa lagi lanjut lagi tuh tidurnya. Yang bisa membuka ikatan itu adalah toilet, kita bersuci. Dan itu tetap masih ada potensi melanjutkan tidurnya. Kecuali dia dengan melanjutkan beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul melanjutkan, wa in shalla, jika dia melakukan salat di malam itu, salat malam, dia tutup dengan salat witir, in hallat 'uqdahu kulluha, barulah kemudian terbuka 3 ikatan yang begitu kokoh tadi yang diikat oleh syaitan. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka di waktu pagi harinya, di waktu pagi hari maksudnya ketika dia ingin melakukan salat subuh, itu jiwanya akan nasyid. Nasyid itu lawan daripada kaslan. Nasyid, dia akan mendapatkan jiwanya lebih semangat, jiwanya lebih tentram. Jika dia cuma bangun di waktu azan saja, Rasul SAW mengatakan, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Ketika bangun hanya sekedar azan doang, itu akan terlihat
badannya belum semangat, datang ke masjid pun masih loyo-loyo, kelihatan baru bangunnya masih loyo. Dan dalam kondisi jiwa itu nggak tentram, belum konsentrasi, belum tentram jiwanya. Tapi kalau udah 15 menit, minimal 10 menit lah sebelum azan, setengah jam sebelum azan itu lebih baik lagi. Alangkah lebih baik lagi 1 jam sebelum azan. Dan seterusnya, itu kalau dia datang ke masjid, itu badannya lebih semangat. Tapi kalau tidak, kata Rasulullah SAW, ini orang kaslan. Dia dalam kondisi kaslan, malas. Nah, sifat-sifat malas seperti inilah yang selalu Rasul SAW berlindung darinya. Baik, kita tutup dengan satu lagi, yaitu Rasulullah SAW berlindung dari su'al-kibri. Su'ul kibar. Apa arti su'? Apa arti su'? Siapa tadi yang jawab? Belum angkat tangan antum sih ya? Nah, tafadhal ya Ivan. Su artinya buruk. Ada su'uzon. Apa arti su'uzon? Berburuk sangka. Ada ulama su. Ulama buruk. Nah, su itu ingat artinya adalah buruk. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT su al-kibr. Ada 2 cara baca al-kibr ini. Ada 2 cara baca al-kibr. Ada kibrun, ada kibarun. Dan 2 cara baca ini memiliki makna yang berbeda. Ada yang bisa membedakan? Ada kibrun, ada kibarun. Kalau kibrun banyak sukun, kalau kibarun banyak fathah. Apa artinya? Apa perbedaannya? Habis. Mau jawab? Tafadhal. Kalau kibrun sombong. Kibarun bukan dewasa, tapi usia yang sudah lanjut. Nah, bukan dewasa ya. Jadi di usia yang sudah lanjut, usia senja, itu kibar. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari su itu keburukan. Keburukan apa ini? Ada 2 cara baca tadi. Kalau dia kibrun berarti keburukan dari sifat sombong. Sifat sombong itu jelas buruk. Baik dia kecil apalagi besar. Yang kecil saja, sifat sombong yang kecil ada pada diri kita terhalang masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Tidak masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jika terdapat pada jiwanya sebesar atom sifat kesombongan, apalagi lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari 2 cara baca ini yang lebih mendekatkan kepada kebenaran adalah su'il kibar. Su'il kibar. Tapi kalau dia di akhir bacaannya hampir mirip nih. Coba kibrun dengan kibar itu kalau dia disukunkan cara bacanya hampir mirip. Su'il kibar, su'il kibar. Hampir mirip bacanya. Allah alam bisawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini cara bacanya adalah kibar. Kibar ini buruknya usia tua. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan sampai di usia kita tua kita pikun. Kita lupa ingatan, kita lupa ilmu yang sudah kita pelajari, lupa cara baca dalam sholat, sering beribadah sholat itu lupa rakaatnya. Ini alhamdulillah, pikun tapi masih ingatnya sholat. Tapi dia bingung. Anaknya bilang, mau sholat apa lagi nih? Mama mau sholat apa lagi? Sholat zuhur. Padahal sholat zuhur belum masuk. Mau berapa rakaat sih sholatnya nggak selesai? 4. Padahal udah 10 rakaat dia sholatnya. Nah, ini masih mending, masya Allah. Di usia yang lanjut, di usia senjanya, dia masih ingat sholat. Tapi banyak lalai lupanya. Ada orang di usia tuanya, waliyadzubillah, dia hanya bisa membuat anak-anaknya kesal. Ada usia tua seperti itu. Minta sesuatu harus ditunaikan, suka sedih, suka berbagai macam hal lah. Ada yang kadang-kadang auratnya sudah tidak terjaga lagi. Tapi memang dia sudah bebas ya. Orang seperti ini bebas dari
kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Karena memang dalam kondisi dia sudah tidak sehat akalnya. Nah, kita jangan sampai wal'iyadzubillah di usia-usia senja kita, yang harusnya kita ingin menutup usia kita dengan sering datang ke masjid, mendengarkan kajian, masih bisa konsentrasi, bisa mendengarkan, bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan. Itu harapan kita sampai kita meninggal dunia. Telinga kita masih mendengar dengan baik, mata kita masih bisa melihat. Mudah-mudahan itu adalah akhir daripada warisan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin tubuh ini lemah, lutut udah mulai susah mau naik tangga, tapi alhamdulillah telinga masih bisa mendengar, kemudian akal masih bisa mencerna. Itu yang paling penting. Tetap berusaha. Dan usaha itu jangan hanya sekedar kita mengambil sebab duniawi. Selalu olahraga. Tapi kita lupa berdoa pada Allah. Olahraganya kencang, hebat, tapi lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.